Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jajuli, agen Ogol Cirebon. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip jual beli emas ke saudara saya, Mas Burhan, yang mana beliau tertarik untuk berbisnis atau menjalankan bisnis emas ini. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung berbincang-bincang dengan saudara Mas Burhan. Assalamualaikum Mas Burhan. Salam. Ya, kenalin, saya Jajuli. Mau menjelaskan sedikit tentang prinsip jual beli emas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang emas itu tidak ada kedaluarsanya, terus tidak kenal barang bekas, tidak mudah diuangkan. Pertama, langsung kita menjurus ke emas tidak mengenal kedaluarsa. Kenapa? Karena arti kedaluarsa itu sendiri kan adalah suatu yang karena perubahan waktu atau zaman maka sudah tidak bisa terpakai. Makanya produk tersebut sudah terlewat masa pakainya atau sudah dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan undang-undang. Contoh emas, contoh uang. Dulu itu yang dipakai emas sama dirham, itu sampai sekarang juga masih terpakai. Nah, sekarang tinggal pilih nih produk mana yang lebih happy nih kalau produknya belum terjual. Mas Emas kan dong. ini sepeda emas. Nah, sepeda kan makin lama semakin tua. Iya dong. Lalu bagaimana dengan konsumen? Manfaat apa yang dicapai? Nah, konsumen itu akan dapat mencapai impiannya dengan emas itu. Kalau selanjutnya, nah ini bisnis emas adalah bisnis yang menguntungkan. Contohnya, emas kalau dijual untung, emas didiamkan juga untung, dan harga jualnya pun kalau turun itu masih untung. Jadi stok emas agen Ogol berfungsi sebagai tabungan, investasi, aset. Khusus untuk AOG, khusus untuk EOA ini tiap hari update, ada harga reseller, customer, member, dan agen, serta buyback juga ada. Sekarang kalau misalnya Mas Tuhan dari AOG atau dari MOG, apakah mengalami kerugian? Misalnya ada naik turunnya harga? Enggak. Nah, sekarang kita lihat di sini kondisi misalnya harga emas lagi turun, atau berapa keuntungan yang didapatkan nantinya gitu. Contoh harga September 2020, harga AOG-nya 1 gramnya kan 1.600.000, konsumen 1.040.000. Nah, sekarang harga Oktobernya sudah 1 gramnya kan 866 misalnya. Ini harga konsumen kan 900. Sekarang rugi dong 150 atau untung. Nah, walaupun AOG atau bilang murah kemudian dijual lagi tetap tinggi, ya keuntungannya tetap sama karena harus restock, jadi tetap stoknya masih sama. Jadi nggak ada istilah rugi. Iya, jadi nggak ada rugi. Kalaupun harganya turun sedikit atau ini memang fluktuatif gitu, tapi stok ya tetap aman. Kesimpulan, emas menguntungkan untuk disimpan dalam waktu yang lama dengan jumlah yang banyak. Terus kita lanjut ke emas tidak mengenal kata barang bekas. Kenapa? Contoh, arti barang bekas itu kan barang baru yang telah dipergunakan serta menurun kualitasnya dengan seiring waktu penggunaan. Kenapa terjadi barang bekas? Dipakai orang, kualitasnya turun. Contoh ya, kita punya mobil, kita beli baru, lama-lama jadi
bekas, karena ya terpakai itu motor contohnya sama. Sekarang kualitas turunnya nih kita lihat contoh mobil yang dulu mewah sekarang jadi harga jadi mobil biasa, lama-lama jadi mobil second. Nah sekarang bagaimana dengan emas? Adakah emas bekas? Emas itu secara kualitas turun atau tidak sih jika disimpan dalam waktu yang lama? Nah, kita pelajari sedikit-sedikit di sini. Nah, kalaupun emas mengalami kebakaran, terbakar itu atau tersimpan bahkan masih utuh, ya tidak ada perubahan, tidak ada kerusakan. Kalau dibersihkan lagi, bersih lagi masih utuh. Tuh. Karena sebenarnya ada video untuk proses pembuatan emas, cuman karena keterbatasan waktu mungkin nanti bisa lain waktu lah. Nah sekarang kita lanjutkan, mungkin kita pernah dengar namanya emas tua atau emas muda. Nah, kita sedikit bahas emas tua itu. Pernah kita contoh dulu nih, ada yang LM atau ini yang perhiasan dengan kadarnya mungkin di bawah 24. Nah, jadi di sini standar nasional Indonesia itu kalau yang 24 karat itu kan 99,99%. Nah, ini yang termasuk emas tua itu dari angka 70% naik itu termasuk emas tua. Nah, 70% ke bawah termasuk emas muda. EOA Gold itu sudah teruji 24 karat. Nah, harga sama. Nah, sebaru-barunya emas baru lama-lama akan jadi emas juga, tapi harga sama. Tidak ada kata istilah emas bekas. Kalau tidak ada harga emas, maka perputaran ekonomi, kalau tidak ada harga bekas, maka bagaimana perputaran ekonomi komoditas emas bisa berjalan? Itulah mengapa ada harga buyback. Nah, kalau di emas ini namanya buyback, bukan harganya. Nah, nanti kita akan sedikit mengenal tentang buyback. Nah, kita lebih dahulu mengetahui apa itu buyback, bagaimana penetapan harganya. Nah, di sini ada sedikit info mengenai penetapan harga buyback itu berdasarkan satu kesepakatan internasional, ada spirit presentasi harga antara harga konsumen jual dan konsumen beli. Nah, EOA Gold berpatokan pada harga perusahaan emas BUMN. Nah, ada juga yang melihat dari kesanggupan para agen juga buyback spiritnya tipis dan ingin jual lagi, akhirnya marginnya tipis. Itu dapat beragam AOG. Harga buyback itu dapat di awal beli normal agen sehingga agen mau membeli emas dari konsumen, makanya seperti itu. Makanya harga buyback berubah-ubah mengikuti kenaikan harga emas. Terus kita lanjut mengenai untuk siapa harga buyback itu. Nah, di sini biasanya kalau kita suka beli emas di toko, kadang kita sering kasih nota dari toko. Nah, kita tidak itu biasanya kan supaya toko itu punya patokan, dulu harganya berapa, sekarang harganya berapa. Nah, sekarang EOA Gold sendiri memiliki press release yang sama dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Keuntungannya aman buat konsumen, aman dalam melakukan transaksi beli maupun buyback. Ketika dibawa ke toko emas, maka konsumen bisa melakukan perbandingan harga jika dijual ke AOG tentunya. Nah, keuntungannya bagi AOG nih, kalau misalnya Mas Burhan berminat dari member atau AOG agen, itu bisnisnya lebih berkah karena emas yang dijual adalah sesuai dengan harga yang dikeluarkan perusahaan. Lebih dipercaya konsumen karena konsumen bisa lihat di website ewanggold.id. Mungkin ini yang terakhir nih kayaknya karena waktunya yang singkat.
emas mudah sekali kalau diuangkan. Nah, di sini contoh, kalau kita khususnya Ewal Gold itu kalau mau jual itu ke setiap member atau di grup agen langsung rebutan. Contoh nih ya, orang mau payback 0,1 gram, ada 3, 0,2, 0,4, 0,520, itu dalam hitungan 21 menit sold out. Kenapa? Iya, jadi 21 menit itu langsung udah sold out karena rebutan. Jadi kita tidak khawatir kalau misalnya jadi agen atau member udah ini, apalagi kita nantinya menjelaskan konsumen itu harus lebih fleksibel gitu kan. Nah ini kemudahan penjualan aset juga tentunya tidak harus keluar rumah, harus datang ke toko, harus antri di toko, resiko kecopetan, resiko kecelakaan. Nah, itulah kalau untuk khususnya Ewal Gold itu tidak harus capek-capek itu, karena di websitenya Ewal Gold itu ada ribuan agen gold, ratusan cabang aja udah puluhan, sekarang udah ratusan mungkin ya. Member udah ribuan juga. Nah, produk yang terjual pun udah ratusan ribu. Jadi itu nanti kalau misalnya ada waktu silahkan buka di websitenya ewalgold. Jadi di Ewal Gold juga ada Ewal Clubnya. Ewal Club itu nantinya bisa membawahi tentang kalau kita mau gadai atau mau mengembangkan emas kita di Ewal Gold. Jadi gitu sedikit tentang pemahaman tadi. Makanya prinsip emas itu harus dipahami karena Anda akan dipercaya oleh konsumen sebagai agen nantinya. Jadi kita harus menjelaskan, makanya nanti kita lebih sering sharing tentang emas ini supaya untuk menjelaskan ke konsumen nantinya itu lebih benar. Jadi gitu, ilmu tidak akan mengubah hidup, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Ini dari Bapak Jamil Al-Zaini, salah satu pembina peradaban EOH. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan tertarik menjadi salah satu tim CR, member ataupun agen outbound. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.